Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Tanggal 20 Oktober ini adalah ulang tahun pertama atau 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tapi Indef ini memberikan sebuah catatan berupa kado istimewa ini untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf, ini bonus utang untuk setiap warga negara. Saya akan mengajak ngobrol dengan ekonom Indef, Bung Bima Yudhistira. Bung Bima, terima kasih bersedia bergabung bersama kami. Sama-sama, Pak. Iya. Jadi ini gimana nih hitung-hitungan angkanya? Anda menyebut bahwa setiap orang di Indonesia itu dengan angka utang yang sekarang dimiliki oleh pemerintah itu kira-kira per orang sudah otomatis dibagi utang rata 20.500.000 rupiah. Begitu ya, itu. Gimana itu hitung-hitungannya? Ya, jadi kita berdasarkan pada posisi utang pemerintah ya. Ya. Jadi kita sudah pisahkan, tidak menggunakan utang swasta, jadi hanya utang pemerintah, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Jadi per Agustus 2020 itu utang pemerintah 5.500 triliun rupiah. Kisaran 5.500 triliun rupiah, jumlah penduduk sekarang asumsinya adalah 272 juta penduduk. Jadi kemudian dibagi per kapita sehingga mendapatkan angka 20,5 juta rupiah. Ya, artinya orang yang berKTP warga negara Indonesia itu secara otomatis dia menanggung 20,5 juta rupiah per kepala. Termasuk Anda dan saya ya? Iya, kita selama kita WNI kita menanggung itu. Oke. Dan kalau bayi lahir hari-hari ini dia langsung punya utang juga sebesar itu? Iya. Wah, serem. Betul, dibebanin oleh pemerintah. Warisan namanya. Warisan utang ini, saya kira ini menarik. Tapi kan Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa sebenarnya utang ini jadi tren global gitu. Jadi bahwa bukan hanya Indonesia saja sebenarnya yang punya utang seperti itu. Itu betul seperti itu? Atau bagaimana kita membacanya sebenarnya? Oh iya, tapi kan permasalahannya utang itu sudah meningkat jauh sebelum ada pandemi. Dan ini yang kemudian narasinya utang untuk pemulihan ekonomi. Padahal kalau kita membagi antara utang dengan belanja pemerintah itu akan terlihat sebenarnya belanja pemerintah lebih dominan belanja birokrasi, yaitu belanja pegawai, belanja barang. Itu yang dominan dibandingkan belanja yang produktif. Itu kalau di total, ya, kalau di total belanja pegawai, belanja barang itu lebih dari 30-40% sendiri. Ya. Artinya sebenarnya kalau dilakukan penghematan di sektor itu cukup besar angkanya yang bisa disisihkan oleh pemerintah. Oh besar ya. Makanya banyak sekali negara-negara lain yang melakukan efisiensi birokrasi sebelum mereka melakukan penerbitan utang baru. Nah itu di Indonesia sepertinya terlambat dilakukan. Ya. Nah tadi Anda menyebut bahwa sebenarnya seolah-olah sekarang jadi pandemi ini sekaligus musibah bagi pemerintah. Karena sebenarnya kalau sebelum pandemi pun juga utang kita sudah cukup besar gitu ya komposisinya ya. Ya, jadi kalau kita lihat utang pemerintah memang tidak sekedar dari debt to GDP ya atau rasio utang terhadap produk domestik bruto. Itu kan yang selalu dibicarakan masih di bawah 40%, di bawah 60% ya, tapi padahal bukan itu. Jadi kalau membahas utang pemerintah itu juga berkaitan dengan kemampuan bayarnya misalnya. Ini kan kita lihat kalau utangnya luar negeri berarti membayarnya juga harus menggunakan falas. Gampangnya kalau utang dalam dolar bayarnya juga harus dolar. Ini kan ada resiko-resiko tersendiri ya. Kemudian juga satu lagi dari porsi belanja utang itu yang paling beban itu adalah belanja bunganya. Karena belanja bunga ini bisa 15% sampai 19% dari total belanja pemerintah pusat. Itu tiap tahun sudah habis untuk bayar bunga utangnya. Belum cicilan pokoknya ya. Itu lain lagi. Ya. Nah, ini biasanya kan pemerintah pada awal tahun ini akan mulai bayar cicilan utang itu biasanya jatuh tempo pada akhir tahun atau awal tahun nih, Bung Bima? Tergantung kapan kemudian penerbitan utangnya. Setiap utang punya tanggal jatuh tempo yang beda-beda. Ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan situasi krisis Indonesia saat ini dengan pada krisis sebelumnya, bagaimana kita membayangkan posisinya itu, Bung Bima? Ya, dulu tahun 98 itu salah satu triggernya adalah utang luar negeri swasta memang. Ini situasi yang agak berbeda. Sekarang pun juga
sebenarnya utang luar negeri swasta ya, karena beberapa swasta ini kesulitan untuk melakukan pembayaran utang, sehingga mereka juga melakukan efisiensi di mana-mana. Begitu juga sekarang ada faktor lain, yaitu utang pemerintah. Dulu 98 utang pemerintah belum secara nominal sebesar hari ini. Nah sekarang ini utang pemerintah juga nggak mau kalah dengan utang luar negeri swasta, jadi agak mulai balap-balapan dan sebenarnya resikonya juga cukup besar. Nah, coba mungkin Anda bisa jelaskan, selain utang swasta, utang pemerintah, sering juga disebut, saya sering mendengar tentang utang BUMN sendiri. Apakah itu juga salah satu faktor juga yang harus kita perhatikan dengan serius? Ya, utang BUMN ini masuk dalam utang swasta sebenarnya. Oh, masuk swasta. Jadi kalau kita, betul, kita melihat juga adanya kenaikan dalam tahun-tahun sebelum pandemi ya, kita ukur 3-5 tahun terakhir ini sebelum pandemi, itu terjadi memang kenaikan, khususnya pada sektor misalkan penyediaan listrik, air, dan gas. Ini berkaitan dengan BUMN karya nih, yang menambah pembiayaan baru untuk pengerjaan proyek infrastruktur yang ditugaskan ya oleh pemerintah. Jadi ini juga kita lihat dalam nota keuangan pun juga disebutkan bahwa salah satu resiko fiskal tahun 2021 adalah utang terkait dengan proyek infrastruktur sebenarnya. Ya, nah kan sebuah ironi ini kan, tadinya dianggap bahwa infrastruktur ini dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi sekarang kelihatannya justru infrastruktur ini jadi salah satu beban ekonomi. Betul, betul jadi beban ya, karena ada 3 indikator, Pak. Ya. Jadi indikator yang pertama, ini kenapa biaya logistik tidak menurun signifikan. Jadi biaya logistik kita masih mahal, 23% dari PDB. Kemudian yang kedua dari ICOR biasanya. ICOR ini incremental capital output ratio. Jadi yang menjadikan high cost ekonomi itu karena ICOR-nya tinggi. Jadi dibangun infrastruktur kok ICOR-nya naik dari level 4 menjadi level 6,5 rata-rata. Jadi itu. Dan ketiga, utilitasnya. Sekarang pelaku usaha dengan adanya jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa, tapi ternyata belum banyak pelaku logistik yang masuk dalam tol. Masih menggunakan angkutan logistik di jalan arteri. Artinya kan antara beban operasional dengan pemanfaatannya ini nggak sebanding. Oke, ini yang kemudian menjadikan infrastruktur terutama jalan tol dan sebagainya menjadi beban, bukannya justru malah jadi berkah gitu ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita karena saya coba mengikuti cara berpikirnya Menteri Keuangan gitu, karena selalu membandingkan dengan luar negeri, termasuk Amerika gitu katanya. Amerika juga memperlebar defisit dan sebagainya. Mari kita posisikan seperti apa sebenarnya kondisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Oh ya, Amerika Serikat itu defisitnya besar, rasio utangnya juga lebih dari 100% dari PDB ya. Indonesia 40% lah dari PDB. Kemudian ada lagi yang bandingkan dengan Jepang, sampai 200-300% dari PDB. Itu tapi nggak apple to apple ya. Pertama, Amerika Serikat adalah negara yang mencetak dolar, sehingga mereka punya reserve atau cadangan yang besar juga. Nah, Indonesia ketergantungan pada dolar. Ini 2 hal yang beda. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari sisi siapa yang memegang ya utang luar negeri, baik di Amerika Serikat maupun di Jepang misalkan. Di Jepang itu yang memegang utang pemerintah Jepang adalah rakyatnya sendiri. Sekitar 30% bank sentral, sisanya dibeli oleh rakyatnya sendiri. Sehingga ketika terjadi gejolak pada ekonomi, misalkan di Jepang, uang itu akan berputar di dalam negerinya, itu akan berputar di Jepang, tidak kemudian terjadi capital outflow, ya tidak terjadi uang keluar seperti di Indonesia. Nah kalau di Indonesia itu semuanya utangnya dari luar negeri? Tidak, kita juga ada penerbitan SBN atau surat berharga ini dalam bentuk denominasi rupiah. Bahkan pemerintah juga akhir-akhir ini coba menyasar anak muda untuk beli utang pemerintah, nominalnya di bawah 2 juta rupiah itu bisa beli per lembarnya gitu. Apakah komposisinya seberapa yang utang dalam negeri dan utang luar negeri tadi? Berapa besar itu, Bung Bima?
Sebenarnya lebih dominan tetap utang dalam bentuk rupiah ya. Sejak pemerintah mendorong penerbitan SBN itu dalam jumlah yang besar, memang kita ada utang dalam bentuk luar negeri yang terbaru itu global bond ya, 3 miliar US dollar. Tapi lebih dominan masih utang dalam negeri berbentuk rupiah. Artinya kan seperti Anda sebutkan, kalau kita masih dominan utang dalam bentuk rupiah, juga sama dengan seperti Jepang dong, uang berputar di dalam negeri. Pertanyaannya yang beli. Oh. Karena terjadi perbedaannya ada pada Ya. pembeli. Jadi mau pakai kita menerbitkan euro, rupiah, ataupun dolar, ada juga permasalahan. Komposisi asing di dalam surat utang Indonesia ini cukup besar. Jadi walaupun kita menerbitkan nilai tukar rupiah ya, utangnya, tapi yang membeli juga tetap banyak dari investor asing. Walaupun ya sekarang ada penurunan ya di kisaran 28 sampai 30% dari total kepemilikan itu investor asing. Tapi ini relatif besar dibandingkan negara lain. Ya. Nah, sekarang coba saya mungkin kita permudah gitu ya, membayangkan apa sih konsekuensi dari utang yang besar tadi itu. Ya, jadi kalau kita bayangkan rumah tangga ya, Nah, kalau ya. kita punya Ya, utang analoginya mungkin besar lebih mudah ya, tapi rumah tangga ya. ya, jadi kita punya beban utang yang besar, sementara belanja juga tidak terkendali, dan pendapatan yang didapat itu sudah habis untuk pembayaran utang. Yang terjadi ya, kita bisa di blacklist dari Bank Indonesia karena dianggap kreditnya macet gitu kan. Ya. Itu satu konsekuensi. Yang kedua, kalau kita berutang tadi dalam mata uang asing, kita harus mengembalikannya juga dalam uang asing. Nah, di sini kan ada penukaran dari rupiah ke dolar, rupiah ke yen. Di sini bisa memperlemah nilai tukar rupiah. Gitu. Jadi ada langsung dampak sebenarnya ke masyarakat. Yang ketiga, kalau dalam anggota keluarga ada satu yang berutang, kemudian tidak bisa membayar misalkan kepada kreditur, satu anggota keluarga ini pasti cari cara nih. Ada yang kemudian neken anggota keluarga lainnya untuk iuran deh dan segala macam. Artinya apa? Ini sama dengan pemerintah kesulitan membayar utang, nanti yang disasar adalah pajak lagi gitu kepada anggota keluarga atau kepada penduduk Indonesia. Balik lagi kena ke kita. Ya. Tetapi kan dalam situasi sekarang pajak juga, realisasi pajak kan juga rendah nih, Bung Bima. Dan kita sendiri kalau katakanlah kalau seperti santan gitu diperes juga udah habis nih kemampuan rakyat untuk bayar pajak. Ya. Terkait pajak ya, oke, memang ada tekanan akibat COVID-19, tapi terkadang kita juga lupa bahwa optimalisasi penerimaan pajak kita ini juga masih rendah pasca tax amnesty. Bahkan sebelum pandemi ya, pasca tax amnesty rasio pajak terus alami penurunan sampai kemudian pernah di bawah 11% rasio pajaknya. Kemudian ini kadang-kadang pengusaha datang kepada pemerintah minta insentif pajak ya. Apapun itu, mulai dari PPh badan diturunkan dan segala macam, itu kemudian main diokein sama pemerintah atau dipenuhi, sehingga ada implikasi terhadap rasio pajak kita makin menurun. Jadi ada yang memang untuk pemulihan, tapi ada juga yang tidak tepat pemberian insentifnya. Gitu. Nah, ini sekarang supaya fair ya, karena kan selalu pemerintah menyatakan bahwa ekonomi kita itu sekarang mengalami tekanan serius akibat pandemi. Sebenarnya seperti apa sih kondisi perekonomian kita sebelum pandemi dan bagaimana kondisinya setelah pandemi? Sebelum pandemi memang sudah ada gejala ya, masyarakat itu mengurangi belanja. Karena kita melihat dari inflasi yang rendah. Ini bukan berita bagus untuk ekonomi sebanyak penduduk Indonesia, 270 juta orang. Kalau inflasinya rendah, artinya dorongan dari sisi permintaan itu sudah rendah. Ini berakibat sebelum pandemi itu, makanya ekonomi tumbuhnya 5%, karena industri juga mengurangi kapasitas produksinya. Dari sisi ekspor itu juga terganggu karena perang dagang Amerika dengan China. Investasi juga, kalau yang beli dalam negeri berkurang, pasti investasi juga agak mengerem ya untuk melakukan ekspansi di Indonesia. Nah ini, dan ada pandemi, ini situasinya lebih buruk lagi, lebih turun lagi berbagai indikator ekonomi, pertumbuhan kredit tumbuhnya hanya 1%, sehingga ini efeknya jadi double hit ya. Sebelumnya sudah terkena dampak, ada pandemi. Artinya apa?
mau ada pandemi tidak ada pandemi sebenarnya 2020 ini diprediksi akan terjadi resesi ekonomi. Pandemi memperburuk itu. Nah, pasca pandemi ini tergantung tadi karena semua mengharap dari belanja pemerintah seberapa cepat penyaluran dari stimulus ekonomi, kemudian juga pengelolaan risiko fiskal, utangnya bagaimana, dan apakah ada fokus. Karena kalau dibandingkan PEN atau stimulus ekonomi 2020 dan 2021, itu terjadi pengurangan luar biasa, khususnya di kesehatan, itu minus 70% lebih. Ya. Jadi fokusnya pemerintah kembali lagi sepertinya ke infrastruktur di 2021 dibandingkan kesehatan dan UMKM. Ini kan selalu kita beberapa waktu yang lalu mendengar Presiden marah-marah itu di kabinet soal bagaimana realisasi anggaran di dalam kementerian yang menurut beliau sangat rendah dan penyerapannya rendah gitu. Orang jadi bertanya-tanya sebenarnya, ini betul karena penyerapan atau realisasi anggaran rendah atau sebenarnya dananya yang tidak ada? Kalau dana tadi pemerintah memang gencar sekali untuk menerbitkan utang ya. Tapi pagu anggarannya ada sebenarnya. Saya lebih meyakini perspektif bahwa pagu anggarannya sudah disiapkan. Karena sebenarnya stimulus kita nggak besar-besar amat kok. Kita hanya 4,2% dari PDB. Malaysia itu sudah lebih dari 20% dari PDB. Artinya masalahnya bukan ketersediaan dana, tapi lebih ke arah pejabat teknisnya memang tidak siap. Jadi tidak siap untuk mengisi atau menggeser DIPA anggaran ya, daftar isian anggaran, sehingga beberapa kali direvisi misalkan oleh Kementerian Keuangan, bolak-balik. Ada juga yang masih menganggap nanti juga beres sendiri gitu ya, ekonomi pulih sendiri. Jadi tidak ada sense of crisis-nya. Bahkan ada yang menganggap work from home ya benar-benar slow at home gitu. Slow from home. Jadi ritme kerjanya justru berkurang. Ya. Itu ada juga masalah-masalah seperti itu. Ada juga yang khawatir salah sedikit nanti ditangkap oleh KPK gitu atau terjerat tindak pidana korupsi. Padahal sudah dilindungi ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 2020. Ya, jadi ini kalau gitu, ini situasi Indonesia sangat kronis dong. Tadi Anda sebut satu, memang ada, kalau menggunakan istilah, ada penyakit bawaan, yang disebut sering komorbid tadi ya, ekonomi udah buruk sebelumnya, dihantam lagi pandemi, ditambah lagi tidak adanya sense of crisis gitu. Ini saya kira bukan hanya double hit ini, bisa jadi triple hit kan. Iya, ini kan awal mulai dari mana? Kalau kita lihat awal mulai dari memang pemilihan kabinet ya, yang awalnya semuanya pelaku usaha, investor itu berharap lebih banyak diisi oleh profesional karena situasi memang ke depan membutuhkan teknokrat, membutuhkan birokrat yang berpengalaman. Tapi ternyata komposisinya lebih didominasi oleh politisi, bahkan di pos sentral ekonomi gitu kan, ketua timnya itu seorang ketua parpol. Sehingga ini berakibat pada lambatnya misalkan penyaluran stimulus, kemudian sense of crisis tadi, ya, menggampangkan permasalahan dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang ini dengan Omnibus Law ini kan, apakah ini akan ada dampaknya secara ekonomi menurut Anda? Apa bisa membantu pemerintah melakukan recovery ekonomi kita? Saya kira jawabannya memang bukan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Karena ini menimbulkan protes juga, bukan hanya dari kalangan pekerja, buruh, mahasiswa, tapi juga dari investor-investor negara maju khususnya ya, Amerika Serikat dan Eropa. Saya baca misalkan surat yang dikirimkan kepada pemerintah dari Asosiasi Pakaian Jadi, perusahaan pakaian jadi yang ada di Amerika Serikat. Itu tajam sekali. Mereka bilang bahwa mereka ingin berada di Indonesia karena tahu pemerintah Indonesia menghargai hak-hak pekerja dan lingkungan. Tapi ketika terjadi revisi terhadap penurunan hak-hak pekerja, safeguard lingkungan, perlindungan lingkungan dikurangi, mereka kan seakan ada sinyal untuk berpikir kembali untuk menetap di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya menjadi blunder, kemudian investor juga menganggap Indonesia sepertinya salah fokus. Harusnya fokus sekarang adalah mengatasi pandemi. Karena itu yang membuat, salah satunya yang membuat ekonomi kita mobilitasnya terganggu gitu, aktivitasnya terganggu, tapi malah membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, nah ini kan menjadi kan selama ini pemerintah selalu menggembar-gemborkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendatangkan investasi gitu ya, dan dengan investasi ini tentu diharapkan ekonomi tumbuh, lapangan kerja tersedia,
tetapi sebenarnya tadi menurut Anda justru malah kontraproduktif undang-undang ini. Jadi menurut Anda, perkiraan Anda bagaimana dengan berlakunya undang-undang ini nanti? Ya, yang pertama tentunya ini kan polemik masih berlanjut ya, Ya. sehingga menyebabkan ketidakpastian sebenarnya. Kalau ada pihak yang mengajukan judicial review di MK dimenangkan, ini kan pasti efeknya juga kepada kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan, apalagi pemerintah sekarang sudah menyiapkan peraturan-peraturan teknis ya pelaksananya. RPP-nya sudah disiapkan secara paralel, tiba-tiba judicial MK dimenangkan oleh penggugat misalnya, ini kan efeknya Omnibus Law bisa tidak berlaku. Jadi Omnibus Law ini di tengah situasi sekarang justru menimbulkan ketidakpastian regulasi. Banyak yang wait and see untuk masuk ke Indonesia karena adanya Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi mulai dari prosesnya sih sebenarnya sudah problematis ya, di mana partisipasi publik sangat dibatasi pada waktu di awal. Bahkan sampai sekarang sebenarnya draft yang mana juga kita belum tahu gitu ya. Draft yang terakhir ada 5 versi. Ya, walaupun Anda kalau tidak salah dalam satu kesempatan saya menyebutkan bahwa percuma juga orang mengajukan judicial review gitu karena aturan pasal 59 ayat 2-nya itu kan sudah dihapus. Itu artinya sebenarnya kita bisa berasumsi undang-undang ini akan tetap jalan terus apapun yang terjadi kan. Ya, saya kira kekuatannya memang sekarang kan banyak yang berharap pada Perpu ya. Tetapi ini susah juga. Perpu kan dikeluarkan dalam kondisi yang genting. Sementara kegentingan memaksa kalau dari perspektif pemerintah apa? Ya. Justru yang terjadi karena ini adalah undang-undang inisiasi dari pemerintah sendiri, DPR ibaratnya yang tinggal ketok palu, maka susah sepertinya untuk dibatalkan kalau kita melihat seperti itu ya. Kecuali nanti ada kegentingan lainnya, saya nggak tahu. Ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya pemerintah harusnya melihat ya bahwa penolakan dari publik, penolakan dari investor ini yang menolak tidak main-main ya, karena ada nama-nama Mitsui, Sumitomo dan lain-lain. Ya. Jadi ini adalah investor yang cukup berpengaruh secara global. Jangan sampai nama Indonesia buruk ya di mata para investor global karena adanya undang-undang cipta kerja, justru kontraproduktif. Ya, saya mungkin terakhir saya ingin kembali melihatnya dari perspektif rakyat ini, karena tadi kita ngomong-ngomong kan soal beban hutang rakyat tadi. Dengan situasi Indonesia seperti ini, kira-kira skenario-nya seperti apa ekonomi Indonesia ke depan dan bagaimana bagaimana rakyat mesti menghadapinya? Oke, saya biasanya bilang ada 3 hal yang masyarakat biasa seperti kita ini, masyarakat biasa harus menghadapi ya. Jadi yang pertama, memang lebih baik untuk melakukan penghematan, artinya rasionalisasi belanja. Kalau belanja yang sifatnya kebutuhan pokok, makan, kesehatan, itu diprioritaskan. Tapi untuk belanja-belanja seperti belanja yang sifatnya sekunder, tersier, memang masing-masing orang berbeda, tapi sebaiknya dalam situasi sekarang lebih banyak berhemat. Kedua adalah menyiapkan dana darurat. Jadi kita harus punya di kantong persediaan dana darurat ketika di PHK secara sepihak, masih menunggu pesangon kok masih lama prosesnya, kemudian sakit mendadak ya. Apalagi sekarang kan COVID-19 memang ditanggung oleh pemerintah gitu ya, ada mekanisme itu. Tapi kan tetap aja kita harus berjaga-jaga, ada biaya-biaya lain yang keluar dalam hal kesehatan. Yang terakhir sebenarnya mendorong teman bantu teman gitu, masyarakat bantu masyarakat, komunitas bantu komunitas. Artinya apa? Artinya kalau ada sahabat kita, keluarga gitu ya, kemudian mereka terpaksa berjualan secara online, nah itu kita harus bantu untuk membeli, jangan dengan harga teman gitu, tapi dengan harga yang wajar. Itu yang bisa dilakukan masyarakat biasa. Biasanya minta promo dong, diskon dong gitu. Nah, itu nggak fair ya. Nah, sekarang balik lagi ke angka yang 20 juta tadi. 20 juta 500 ya, persisnya Anda nyebutnya per kepala ya, itu ya. 20,5 juta. 20 juta 500 kan ya? Ya. 100.000 ya. Itu sampai kapan beban itu akan kita tanggung? Jawabannya paling dekat proyeksinya adalah sampai 2050. 2050. Kenapa? Karena pemerintah menerbitkan global bond yang tenornya 30 tahun ya, baru terbit beberapa bulan lalu. Jadi sampai 2050 masih beban. Kalau ada bayi hari ini lahir, itu kira-kira sampai umur dia 30 tahun tadi, nanti dia masih punya utang dari sekarang gitu ya. Ya, tapi biasanya setelah 2050 pun cucu atau cicitnya si bayi hari ini ya, atau anaknya tetap menanggung juga untuk membayar
beban yang diciptakan hari ini. Ya, karena Anda tadi menyebut utang itu kan per Agustus 2020 ya. 20. Artinya Ya. masih ada utang-utang baru lagi gitu. Oh iya, untuk nutup utang, gali lubang, tutup lubang. Iya. Jadi saya kira pesannya jangan terlalu optimis bahwa utang Anda hari ini cuma 20.500.000 itu utang hari ini. Karena besok Hari ini. argonya akan bertambah lagi gitu ya, Bung Bima ya. Betul. Ya, baik Bung Bima, terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.